Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya kopi dulu. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Alhamdulillah, kalau hatimu sudah terbuka, matamu sudah melihat kekuasaannya Allah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah. Karena pada hari ini saya merasakan begitu cerahnya. Secerah hati saya, secerah orang-orang yang cinta kepada negaranya. Dan saya juga merasakan apa yang Anda rasakan. Memang kalau memang Anda merasakan apa yang Anda rasakan dan itu salah, cepat-cepatlah untuk beralih kembali. Jangan sampai ketika sudah terjebak baru menyadari. Ya. Memang di saat ini banyak sekali orang-orang yang fanatik. Banyak sekali orang-orang yang munafik. Mengatasnamakan agama, bahkan mengatasnamakan Tuhannya. Tidak ada yang namanya Tuhan itu diajak bercanda atau guyonan. Ya. Dan saya bersyukur kepada Anda sudah membuka hati dan pikiran Anda. Dan alhamdulillah semoga Anda memantapkan hati Anda dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan Anda sebagai istri memang harus mengabdi kepada suami. Jangan cuma karena pemilu, ya kan? Suami milih 02, kamu milih 01, ya kan? Lalu suami nggak dimasakin. Lalu suami nggak boleh nyoblos di malam Jumat. Ini sudah keterlaluan sebetulnya. Sudah keterlaluan di dalam adab berumah tangga. Kenapa demikian? Karena adab rumah tangga seorang istri itu cuma satu. Pengabdian terhadap suaminya. Nggak lebih. Gitu. Nah, lalu kenapa Pak Prabowo ini tidak butuh yang namanya jabatan, bahkan tidak takut punya jabatan. Tapi kok kenapa dia menjadi calon, mengajukan dirinya menjadi calon presiden? Itu hak dia, hak asasi dia. Dia mau jadi calon presiden, silakan. Dia mau jadi calon gubernur, silakan. Dia mau jadi calon wali kota, silakan. Tidak ada undang-undang dasar seorang warga negara tidak ada hak untuk mengajukan dirinya sebagai calon. Tidak ada. Dan kenapa dia tidak butuh jabatan? Karena dia sudah puas dengan dunianya. Usianya sudah beranjak untuk fokus kepada akhirat. Apa yang dia inginkan? Hanya sebuah pengabdian. Kepada siapa? Kepada negaranya. Kepada bangsanya. Kepada agamanya. Kepada rakyatnya. Kepada orang-orang yang dia cinta. Karena dalam diri beliau ini, saya sudah meyakini. Apa keyakinan saya? Beliau mewakafkan dirinya untuk negara dan bangsa. Jadi kalau misalkan beliau mengatakan tidak takut jabatan, bahkan tidak butuh yang namanya jabatan, cuma satu yang dia butuhkan, mewakafkan dirinya, mengabdikan dirinya untuk negara, bangsa, dan rakyat. Demi kemaslahatan umat, demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat. Beliau orang cerdas, beliau orang waras, tapi beliau bergerak tidak menggunakan pikirannya, tapi beliau bergerak dengan hatinya. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau misalkan memang jujur aja, ada beberapa akun masuk kepada saya, beliau minta pencerahan, entah lewat WA, entah lewat Messenger, bahkan lewat inbox, tentang bagaimana cara memilih yang baik. Saya bilang ikuti kata hati, gitu. Jangan ikuti kata orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Ya, kemarin ada berita wanita bercadar menghina Pak Prabowo. Manusiawi. Kenapa manusiawi? Karena dia belum mengenal Tuhannya. Gitu. Orang yang bercadar, wanita muslimah itu tidak ada jaminan masuk surga, bahkan ahli surga, nggak ada jaminannya. Kenapa saya katakan demikian? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang kalau sudah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mana ada seorang gadis bercadar, mohon maaf tidak semua ya, tidak semua wanita bercadar, cuma yang saya tujukan adalah wanita yang bercadar yang pada saat ini viral menghina Bapak Prabowo. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia mempunyai rasa sakit hati. Apa rasa sakitnya? Banyak. Dengki, iri, hasut, fitnah, berburuk sangka, macam-macam. Itulah penyakit hati. Jadi bagaimana dia bisa mengenali Tuhannya sedangkan dirinya aja dia nggak kenal? Ya, jadi itulah yang namanya kita harus berhati-hati. Makanya di dalam hidup ini Rasulullah mengatakan hati-hati dengan hati. Gitu. Ya kan, banyak yang bilang hati-hati di jalan, hati-hati dalam perjuangan. Ya, jadi hati-hati dengan hati. Dan saya mengucapkan selamat jalan bagi yang menuju ke GBK untuk melaksanakan kampanye akbar tanggal 10 bulan Februari ini di tahun 2024. Saya hanya bisa mendoakan semoga kalian sehat, selamat, pulang pergi selamat, dan hati-hati di dalam sebuah perjalanan, khusus yang bawa anak, tolong lebih perketat lagi pengawasannya, karena acaranya itu padat. Ya, padat tempatnya, padat acaranya, padat orang-orangnya juga. Jadi saya minta tolong hati-hati dengan hati, dan ingat barang bawaan yang Anda bawa, terutama yang membawa anak. Ya, dan saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya, karena sesungguhnya saya juga ingin berangkat ke sana. Karena posisi saya ini terikat di dalam sebuah pekerjaan, jadi hanya bisa berdoa. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa Allah selalu melindungi kita baik dalam segala hal, baik dalam segala aktivitas, baik dalam segala urusan. Dimudahkan segala urusannya, yang punya masalah diberikan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.